Sama-sama kadang pujian dari awalnya. Bapa kau mendengar, Bapa kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan. Ku mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan datang bersama-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bersama-Mu mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan bukan tenang. Bersama-Mu, biarkan musik saja. Mari sama-sama yuk, kita mau tenangkan hati pikiran kita siang hari ini. Kita mau menyembah Dia. Kita mau sama-sama fokuskan pikiran kita di hadapan Tuhan Yesus. Dia yang mampu membalut setiap luka hati kita. Dia yang sanggup menghiburkan setiap kita. Untuk itu pagi siang hari kita datang di hadapan Tuhan Yesus, karena kita menerima setiap undangannya yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saat kita memuji menyembah Tuhan, Roh-Nya yang terus mengalir bagi setiap kita. Haleluya, dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau kekal mulia, Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan kami, pulihkan kami, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang
bersamamu Bapa. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sambil berdiri sama-sama di hadapan Tuhan, katakan mengalir kuasa dari tempat mahali. Oh Bapa mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan. Oh, ku kan tenang bersamamu. Oh, mengalir kuasa dari tempat mahali. Sampai kami mengundang hamba-Nya, Bapa kemuliaan, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Yes, betul Tuhan. Kami percaya dengan segenap hati kami. Bukan cuma perasaan kami, tapi juga kami benar-benar mengalami bahwa Bapa yang kekal, Bapa yang mulia itu hadir di tengah-tengah kami. Ketika 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, kami lebih daripada 2-3 orang. Dan hati kami terbuka, tertuju kepada Engkau. Di situ Engkau hadir Tuhan. Ada kuasa di dalam pujian penyembahan kami. Ketika kami mengangkat tangan kami, Tuhan turun tangan. Kau siap untuk menjamah dan melawat setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang tidak berubah itu dulu, sekarang, sampai selama-lamanya berlaku pada pagi hari ini, siang hari ini Tuhan. Oleh karena itu, bekerjalah Roh Kudus sebebas-bebasnya. Sembuhkan hati yang terluka, pulihkan Tuhan setiap kehidupan yang jauh dari Tuhan. Kiranya Tuhan pagi hari ini bekerja Tuhan di tengah-tengah kami. Sehingga kami percaya ada terobosan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada pembaharuan di dalam Tuhan. Bahkan ada pertumbuhan iman di dalam Engkau ya Tuhan. Maka dari itu pagi siang hari ini hati kami tertuju kepada Engkau. Pikiran dan segenap kehidupan kami buka hanya bagi Engkau Tuhan. Bicaralah kepada setiap kami, pakai hamba-Mu yang lemah dan tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biar bukan hikmat yang daripada manusia yang diberitakan di tengah-tengah kami, melainkan hikmat yang daripada Allah saja. Karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kami. Oleh karena itu Roh Kudus, bekerjalah sebebas-bebasnya. Ini waktu-Mu Tuhan, lawat umat-Mu, bangkitkan umat-Mu bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Setiap kita yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom. Apa kabar? Wow, ada sukacita siang hari ini? Puji Tuhan, kita sungguh bersyukur saudara. Di dalam anugerah Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Tidak terasa kita ada di pertengahan tahun 2023. Dengan keadaan yang semakin baik, semakin pulih. Beberapa dari antara kita sudah berani melepas maskernya. Ya, walaupun ada juga yang masih pakai masker, no problem, gak masalah ya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena keadaan hari-hari ini semakin membaik di dalam anugerah Tuhan. Ya, dan sekian lama kita beribadah secara online ya kan. Sekarang kita menikmati yang namanya suasana ibadah secara onsite. Berapa banyak yang diberkati lewat ibadah hari ini? Kita berikan kemuliaan juga buat Tuhan tentunya. Dan juga buat tim Praise and Worship siang hari ini. Boleh kasih applause juga buat mereka ya. Puji Tuhan. Hari ini kita sungguh diberkati ya. Selain memuji menyembah Tuhan, kita udah senam dikit kan tadi. Biarlah rohmu menyala-nyala, kan kita olahraga tuh ya saudara ya. Jadi kita bersyukur kalau kita boleh ada siang hari ini, itu semua karena
anugerah kasih kemurahan Tuhan saudara. Puji Tuhan, terima kasih juga untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, Ibu Gembala dan seluruh tim pengembalaan yang ada, Brother Anto juga ya, bestie saya ya, saya kenal Anto cukup lama. Kita sering pelayanan bareng khususnya buat di anak muda ya, mulai dari jaringan doa dan sebagainya, kami bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan dan saya sungguh bersyukur. Biasanya saya melayani di GBI Pondok Gede Plaza itu di sore hari saudara ya, beberapa waktu yang lalu saya beberapa kali melayani dan ini kali pertama saya melayani di ibadah pagi dan siang. So salam kenal buat saudara sekalian, nama saya Randy Chandra Dinata, shalom. Ya dan saya sudah menikah, mohon maaf yang ladies ya. Saya sudah menikah, punya seorang istri ya, jelas seorang ya saudara, nggak boleh nambah lagi. Dan punya 2 orang anak ya, yang laki-laki namanya Dominic usia 9 tahun dan Emily perempuan usia 4 tahun. Puji Tuhan udah dikasih sepasang sama Tuhan ya. Dan biasanya kalau saya pelayanan saya datang tuh serombongan ya sama istri, anak-anak, kadang ada anak rohani juga saya bawa gitu ya. Cuma beberapa waktu terakhir si Domi ini lagi happy banget ikut sekolah minggu saudara, ikut Sunday School. Jadi saya harus merelakan ya berangkat sendirian, tentunya bersama Roh Kudus. Tapi anak dan istri beribadah di gereja lokal. Ya saya berangkat, mereka juga berangkat. Karena bagi saya seorang anak sekolah minggu, anak SD yang udah punya kerinduan mencari Tuhan, kita perlu support ya saudara ya. Itu kan sebuah kebahagiaan dan sukacita tersendiri. Kita nggak perlu paksa anak kita, tapi anak kita yang punya kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya berdoa saudara sekalian pun dikaruniakan anak-anak yang haus dan lapar akan perjumpaan dengan Tuhan saudara. Ya, dan saya melayani di satu gereja namanya GBI Ebenezer di daerah Menteng, Jakarta Pusat, pengembalaan dari Pendeta Amos Hosea. Saya bersyukur bisa ketemu saudara sekalian dan saya mau tahu berapa banyak dari saudara yang siap untuk dengarkan firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya? Semua dari kita siap dengarkan firman Tuhan ya. Sekali lagi dong, kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah saudara, tema yang diberikan kepada saya untuk dibagikan itu berjudul atau berhubungan dengan istilah bertumbuh saudara. Growing ya, saudara pasti sudah beberapa kali mendengar istilah tentang pertumbuhan rohani. Dan untuk siang hari ini secara spesifik saya akan membahas mengenai tema berjudul bertumbuh dalam pertemuan ibadah saudara. Bilang sama saya, bertumbuh dalam pertemuan ibadah. Wah, ini adalah salah satu faktor yang penting di dalam yang namanya seseorang mengalami pertumbuhan iman, yaitu di dalam yang namanya pertemuan ibadah. Saudara tentunya sudah merasakan dan mengalami sendiri ya, dari tahun 2020 bulan Maret sampai saya nggak tahu seberapa lama GBI Pondok Gede Plaza ini melakukan ibadah secara online. Lalu kita mulai mengenal istilah ibadah hybrid ya, ada live streamingnya, lalu ada juga ibadah onsite. Dan tentunya semua sama-sama esensinya saudara, beribadah kepada Tuhan. Tapi berapa banyak yang merasakan bahwa ibadah onsite itu gregetnya lebih saudara daripada ibadah online. Ada yang merasa seperti itu? Saya pun demikian saudara ya, walaupun tentunya kuasa Tuhan tidak terbatas, kita bisa menikmati hadirat Tuhan di dalam pujian penyembahan online ya, dengar firman juga online. Tapi feel-nya itu beda saudara ya, waktu kita bisa kumpul bareng-bareng, ibadah sama-sama dengan saudara seiman. Coba tengok dulu kanan kiri saudara seiman, happy enggak? Ya, selama ini kan kita menatapnya di layar saja, tapi sekarang bisa ketemu langsung. Wah, itu sebuah sukacita tersendiri, saudara. Dan tentunya saya percaya di dalam pertemuan ibadah seperti ini, di situ ada yang namanya pertumbuhan iman. Amin, saudara. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih jauh mengenai makna dari ibadah itu sendiri, lalu apa sih fungsi atau guna ibadah di hidup kita? Pertama-tama yang perlu untuk kita renungkan bersama sebagai sesuatu yang mendasar saudara, itu bicara tentang ini. Apa sih alasannya kita datang beribadah? Mengapa kita datang beribadah kepada Tuhan saudara? Nah ini seringkali
adalah sesuatu yang mendasar, namun karena kita sudah cukup rutin ya datang ke gereja berkali-kali, terbiasa ibadah maupun pelayanan, akhirnya kita lupa makna di balik ibadah itu sendiri. Why? Kenapa sih saya datang untuk beribadah? Nah, kita buka Alkitab kita dari 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat 5 sampai 6. 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat 5 sampai 6. Ya, di sini ada nasihat dari Rasul Paulus kepada orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, namun dengan mindset atau pola pikir yang kurang tepat. Ya, kita baca bersama yuk, 2, 3. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Yang apa saudara? Mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Wow. Ini ada sesuatu yang menarik nih saudara ya. Bagaimana Rasul Paulus mengingatkan. Coba kembali di ayat 5. Bahwa ada orang-orang yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ya. Dan ditambahkan lagi di situ. Jika ibadah disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Artinya sebaliknya kalau ibadah tidak disertai dengan perasaan cukup, bersyukur, keuntungannya besar atau kecil saudara? Kecil atau bahkan bisa dibilang kerugian. Nah, kenapa demikian saudara? Saya tahu setiap kita punya masalah, pergumulan, tantangan, dan kadang kita berpikir, Tuhan gimana aku datang kepadamu dengan rasa cukup? Aku lagi banyak masalah Tuhan, aku lagi banyak pergumulan. Bagaimana aku bisa mengucap syukur? Nah, di sini kita perlu belajar saudara, ya. Bagaimana sih ketika kita datang kepada Tuhan sebagai umat Allah, sebagai umat perjanjian baru, orang-orang yang telah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya, dengan mereka orang-orang di luar sana yang juga sama-sama datang beribadah kepada ilah, kepada sesembahannya mereka. Apa yang membedakan saudara? Orang beragama pada umumnya ketika datang kepada Tuhan, entah itu dia beribadah, entah itu dia melakukan suatu ketaatan, bentuk-bentuk pengabdiannya kepada Tuhan, mereka melakukan itu sebagai syarat untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Entah itu pertolongan dari Tuhan, entah itu perlindungan dari Tuhan, entah itu berkat-berkat materi, kesembuhan dan sebagainya. Saya tidak bilang itu salah kalau kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati kita, it's good, itu betul. Tapi jangan sampai saudara mindset kita, pola pikir kita saat datang beribadah itu tidak ubahnya seperti orang beragama pada umumnya yang tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka datang tidak ubahnya, kasarnya saudara, seperti seorang yang datang menemukan jin lampu saudara. Ya, jin botol. Itu botolnya digosok dengan ibadah, dengan pelayanan, dengan persembahan, dengan persepuluhan. Lalu apa yang terjadi? Jinnya keluar. Sebutkan 3 permintaan. Akhirnya kita bawa itu list permohonan kepada Tuhan. A, B, C, D. Nih saya udah pelayanan ya Tuhan, saya udah ibadah. Jawab ini semua permohonan doa saya. Cara seperti itu tidak ubahnya kita datang seperti orang beragama pada umumnya saudara. Tentunya berbeda. Sebagai umat perjanjian baru, kita mengenal Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di kayu salib. Berkat terbesar yang dunia ini cari, yaitu keselamatan jiwa, telah dianugerahkan oleh Kristus. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena kesalehan, bukan karena ibadah dan pelayanan, melainkan semata-mata oleh anugerahnya. Kita terima melalui iman kepada Yesus.
Dan itulah berkat yang sejati yang sudah kita terima. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, fokusnya bukan tentang bagaimana aku mendapatkan berkat-berkat yang baru, yang lain. Tapi aku datang dengan ucapan syukur karena aku telah menerima berkat yang terbesar. Siapa namanya? Yesus Kristus. Maka kalimat Rasul Paulus, ibadah disertai rasa cukup, itu menjadi masuk akal, saudara. Kenapa kita bisa mengerti arti kata cukup? Karena kita mengenal Yesus. Dia segala-galanya buat saya. Amin. Bahkan Alkitab katakan, apalah gunanya seorang beroleh seisi dunia, dia punya kekayaan berkat-berkat materi, tetapi kehilangan nyawanya. Bahasa aslinya itu jiwanya. Dan jiwa, keselamatan jiwa itu hanya bisa kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Colek kanan kirinya bilang, kamu tuh sudah diberkati. Ya, mengucap syukur, saudara. Amin. Ya. Biar lebih yakin lagi, yuk kita buka Alkitab Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Ya, tentunya saudara sudah pernah membaca dan merenungkan ayat ini. Yuk kita baca bersama 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dasar iman Kristen menyatakan bahwa keselamatan yang kita peroleh adalah karena kasih karunia. Kalau mau sombong, yang disombongin siapa? Ya dia yang telah memberikan itu. Jangan sombongkan diri sendiri karena keselamatan yang kita peroleh adalah anugerah Tuhan. Amin. So bicara tentang mengapa kita beribadah kepada Tuhan. Ibadah kita itu adalah bentuk ucapan syukur kita. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi dan melayani aku. Berkat-berkat materi, pertolongan, perlindungan Tuhan, yes itu jadi bagian dalam ibadah kita. Tapi itu bukan fokusnya. Fokusnya apa? Aku datang sama Tuhan dengan hati yang mengucap syukur, dengan rasa cukup karena Tuhan udah baik dalam hidup saya. Ya, di situ ada keuntungan yang besar. Amin, saudara. Perbuatan baik, bukan cuma ibadah, perbuatan baik, kesalehanmu, ketaatanmu, persembahanmu, persepuluhanmu, apapun yang kamu lakukan untuk Tuhan, ketahuilah itu bukanlah sebagai syarat untuk diselamatkan. Tapi ketaatanmu adalah buah dari keselamatan tersebut. Karena engkau telah menerima itu, maka engkau melakukannya dengan ucapan syukur. Amin, saudara. Nah, biarlah itu menjadi dasar ya dari pengenalan kita akan apakah yang dimaksud dengan ibadah itu sendiri. Nah, berikutnya setelah kita punya pengertian yang benar mengenai alasan kita datang beribadah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah apa sih gunanya ibadah itu? Apa sih tujuannya, fungsinya kita datang beribadah kepada Tuhan itu? Nah, minimal ada 3 poin saudara yang saya mau bagikan pada siang hari ini. Apa gunanya ibadah? Yang pertama adalah ibadah itu memelihara iman kita kepada Tuhan. Bilang sama saya, memelihara iman. Nah, betapa pentingnya saudara di dalam kehidupan kita punya iman yang terpelihara. Karena tanpa iman maka kita tidak bisa percaya kepada Tuhan, tidak bisa berkenan kepada Tuhan, tidak punya pengharapan akan hari esok. Maka dari itu dengan kita datang beribadah, di situ kita sedang memelihara iman kita. Kita buka Alkitab kita 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-8. Kita baca bersama 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara perhatikan baik. Kalimat pertama dibuka Rasul Paulus dengan kalimat ini, latihan badani terbatas gunanya. Terbatas gunanya bukan artinya tidak ada gunanya. Masih ada gunanya enggak? Ya, tadi saya ngobrol sama Pak Huta Galung, wah beliau lari, berenang ya Pak ya. Itu latihan badani dan itu bukannya nggak ada gunanya, ada
gunanya. So jangan kita bilang, oh yang penting kan Kristen ibadah, ya kan? Pelayanan, Senin sampai Minggu ibadah pelayanan, gak pernah olahraga. Terus sakit, bilangnya Tuhan, engkau yang paling tahu. Sembuhkan aku, kata Tuhan, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Gitu ya. Saudara perhatikan hari-hari ini bagaimana cara kita menjaga tubuh kita sebagai bait Allah. Ya kan? Pola makanmu seperti apa? Ya kan? Jangan kamu bilang, oh ini kolesterol, darah tinggi semua, tengking dalam nama Yesus, makan ugal-ugalan. Jangan saudara, ya kan, gak pernah olahraga bilang, oh yang penting percaya Yesus. Gak gitu konsepnya Bambang, ada Bambang sih yang sorry ya. Gak gitu konsepnya, ya. Kita pelihara tubuh sebaik mungkin, ya sisanya kita serahkan kepada Tuhan. Tapi kita harus bertanggung jawab kepada tubuh kita saudara. Jangan sampai nih ya yang katanya pelayan Tuhan, hamba Tuhan berpulang ke rumah Bapa bukan karena martir saudara, tapi karena gak jaga pola makan. Ya itu ironis saudara ya. Jadi ayo para hamba Tuhan bertobat ya, termasuk saya ya. Kadang kita kalau udah ngomongin pendeta GBI kan gede besar imut katanya gitu ya, mengembang ke kanan dan ke kiri. Ya latihan badani terbatas gunanya, bukan artinya gak ada gunanya. Tetapi selanjutnya saudara kita kembali ke ayat 8 tadi, 1 Timotius 4 ayat 8. Tetapi apa? Ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Hidup yang akan datang tadi saya sudah bicarakan cukup banyak mengenai keselamatan kekal. Sudah dijamin oleh Yesus, amin. Untuk mengingatkan kita bahwa rumah kita sudah disediakan oleh Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkannya bagi kita. Kita gak perlu khawatir. Tapi bukan cuma janji untuk hidup kekal kita. Tapi dikatakan di situ baik juga untuk hidup ini. Saya percaya saudara di masa-masa yang kita telah lewati. Masa pandemi 2020 sampai hari ini. Berapa banyak dari kita yang mengalami masalah demi masalah yang menyakitkan hati kita. Orang yang kita kasihi terpapar COVID atau bahkan ada yang berpulang ke rumah Bapak. Usaha bisnis kita juga mengalami kerugian yang besar. Tentunya kita mengalami banyak penderitaan di dalam kehidupan. Dan jikalau kita tidak berpegang kepada janji, kepada pengharapan yang datang dari Tuhan, oh betapa malangnya hidup kita. Mungkin kita tidak bisa survive sampai hari ini saudara. Tapi percayalah saudara di dalam setiap ibadah kita, entah itu online maupun onsite, ketika ada pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Perhatikan lirik kalimat yang ada di lagu-lagu tersebut. Bukankah di kata-katanya di situ ada iman yang dibangkitkan saudara? Amin. Waktu ada orang yang mengambil waktu untuk doa syafaat, mendoakan orang lain. Bukankah di situ ada kalimat-kalimat pengharapan, ada kalimat-kalimat janji Tuhan yang diucapkan. Dan itu yang membuat kita kuat untuk melangkah. Bahkan ketika firman Tuhan dibagikan, firman Tuhan mengingatkan kita sekali lagi, rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan penuh dengan damai sejahtera. Hari depan yang penuh dengan harapan. So sekalipun mungkin pintu belum terbuka saudara, masalah kita belum kunjung selesai. Somehow kita berani untuk melangkah di dalam iman. Karena kita tahu bahwa janji-janji Tuhan itu ya dan amin. Dan kita peroleh itu semua di dalam pertemuan ibadah. Amin saudara. Ya, ayo terus giat di dalam pelayanan maupun ibadah kita. Karena kita percaya di situ ada pemeliharaan janji Tuhan yang akan kita pegang senantiasa saudara. Nah tapi berikutnya ada beberapa hal juga yang perlu kita perhatikan saudara saat kita datang beribadah kepada Tuhan. Ya salah satunya dicatat di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayat yang kelima. Ya, Rasul Paulus sedang menjelaskan bagaimana orang-orang yang di akhir zaman yang tidak berkenan kepada Tuhan ketika datang beribadah. Dikatakan demikian, kita baca bersama 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Perhatikan saudara. Orang-orang yang secara lahiriah tubuhnya ada di gereja.
Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan dari ibadah tersebut. Ketika kita terjebak di dalam rutinitas, saudara, di dalam formalitas. Bahkan ini juga berhubungan dengan pelayan Tuhan. Para pemimpin pujian, pemain musik, atau bahkan seorang hamba Tuhan sekalipun. Ketika dia sudah terbiasa melayani, lalu dia melihat, oh kayaknya Tuhan gak bikin apa-apa, kayaknya gak ada efek yang gimana gitu. Akhirnya apa? Mereka melakukan ibadah dan pelayanan mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Mereka tidak benar-benar percaya bahwa Tuhan, bahwa Roh Kudus sanggup melawat umatnya. Ini yang harus kita perhatikan, saudara. Jangan sampai kita terjebak menjadikan ibadah itu hanya sekedar formalitas. So kapanpun waktu saudara datang sama Tuhan, buka hatimu, buka segenap kehidupanmu, terus jaga itu rasa haus dan lapar akan Tuhan. Sehingga engkau akan tetap percaya, Tuhan waktu aku datang ke hadirat-Mu, di situ aku percaya tangan-Mu sedang bekerja menjamah. Tangan-Mu sedang bekerja memulihkan keadaanku. Amin. Dari situ saudara, kita mulai dengan iman yang kuat. Jangan membatasi kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, saudara. Dengan cara apa? Karena mindset kita. Logika kita berkata, udahlah, ibadah mah gini-gini doang. Nggak ada yang sesuatu yang berarti. Ubah mindset itu, saudara. Setiap datang ke hadirat Tuhan, bahkan bukan cuma di tengah ibadah, di dalam doa pribadimu, di dalam saat teduhmu, jadikan itu sebagai momen perjumpaan dengan Tuhan. Maka saya percaya hidupmu akan luar biasa dipakai Tuhan. Ya, jangan hanya sekedar formalitas, saudara. Berikutnya yang perlu kita perhatikan, Matius 15 ayat yang ke-8. Tuhan Yesus pernah mengutip perkataan di kitab Yesaya. Dikatakan demikian. 2-3. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Wow. Ngeri betul, saudara, kalau mulut kita itu penuh dengan puji-pujian. Tapi sebenarnya hatinya menjauh dari Tuhan. Di mulut lagi nyanyi haleluya, pikirannya lagi melanglang buana. Kelar ibadah makan di mana ya? Panggang atau ramen atau apa gitu ya. Ya, kita seringkali lupa, saudara, bahwa harusnya bibir yang mempermuliakan Tuhan itu harusnya lahir dari hati yang juga mengasihi dan mempermuliakan Tuhan. Ya, jangan hanya jadikan perkataan kita itu seperti lip service, saudara. Tapi benar-benar sesuatu yang mengalir dari hati kita kepada Tuhan. Ya, makanya ibadah jangan sampai fales hati, saudara. Tahu fales hati? Ya, hatinya fales, saudara. Kalau nyanyi fales mungkin ada yang terganggu. Tetanggamu sebelah kanan kiri. Ih, nyanyinya gak sesuai nada banget sih gitu kan. Ya itu perlu dilatih juga sih ya. Supaya gak mengganggu tetangga kita. Tapi minimal Tuhan gak terganggu sama suara kita yang kadang-kadang keluar dari nada yang seharusnya. Tapi yang Tuhan cari itu apa? Hati yang sungguh-sungguh rindu menyembah Dia. Amin, saudara. Ya, jadi colek kanan kirinya bilang, hati lu jangan fales. Cukup suara lu aja, enggak bercanda ya. Jangan sampai ada yang bilang, ya suaramu bagus sih, tapi lebih bagus lagi kalau kamu diam. Waduh, sadis tuh ya. Perhatikan saudara ya, bagaimana sikap hati kita di hadapan Tuhan. Makanya Alkitab bilang apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu yang pertama, saudara. Kita beribadah gunanya adalah untuk memelihara iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, apa gunanya kita beribadah? Yang kedua bicara tentang ini, saudara. Lewat ibadah kita saling bertumbuh di dalam komunitas, saudara. Saling bertumbuh di dalam komunitas. Coba buka Alkitab kita, Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Nah, ini yang sebenarnya cukup sulit ketika kita melakukan yang namanya ibadah online. Karena untuk berkomunitas idealnya kita bisa ketemu muka dengan muka secara langsung. Ya, Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 dikatakan demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita
saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, perhatikan kata pertemuan ibadah itu berasal dari bahasa Yunaninya adalah episunagog. Episunagog itu artinya adalah a gathering together. Sebuah pertemuan bersama-sama, saudara. Dan itulah esensi dari ibadah adalah pertemuan secara komunal. Bersama-sama. Makanya dari ayat 24, coba kembali ke ayat 24. Di situ ada beberapa kata saling, saudara. Ya, saling apa? Memperhatikan. Saling mendorong bukan artinya jorokin orang ya. Saling mendorong, memotivasi, ayat 25. Di situ juga ada kata saling tuh, ya. Saling apa lagi? Saling menasehati, ya. Mendorong, menasehati, menguatkan satu dengan yang lain. Kata saling itu artinya apa? Harus ada hubungan lebih dari satu orang ya. Nggak bisa kita saling mengasihi cuma diri sendiri, nggak bisa. Minimal ada orang lain. Dan disitulah saudara inti dari ibadah. Di mana kita berkumpul bersama, ya, ibadah itu menjadi sarana pertemuan komunal bagi sesama orang percaya. Makanya saudara harus belajar untuk membuka diri, saling mengenal satu dengan yang lain. Coba tengok kanan kirinya, udah saling kenal? Nah, coba ya, kalau belum kenal, pulang dari ibadah jangan langsung pulang, ajak ngopi dulu, ya. Makan siang di mana? Yuk kita ngobrol. Itu esensi ibadah, saudara. Ya, kita saling mengenal, kita saling mendengarkan, mulai ngobrol, tanya, halo Pak, tinggalnya di mana, ya kan? Kegiatannya apa, hobinya apa? Ya, itu mulai dari percakapan seperti itu, saudara. Nanti mulai masuk, oh saya punya problem ini, saya punya pergumulan, saya punya masalah ini. Dan dari situ kita belajar untuk menerima orang lain, kita mendoakan, menguatkan, memperhatikan. Bahkan lebih jauh lagi menasehati satu dengan yang lain. Dan itulah sebenarnya pertemuan ibadah, saudara. Ya, jangan anggap pertemuan ibadah itu layaknya kita datang ke sebuah restoran, saudara. Bagaimana kita memperlakukan gereja? Ada yang memandangnya seperti restoran, datang, ya kan? Pelayannya mana nih? Servisnya baik nggak nih? Ya kan? Kita dapetin pujian penyembahan, ya, anggaplah karaoke gratis gitu kan? Wah, kita nyanyi-nyanyi happy, dengar pendeta khotbah, oh pendetanya lumayan lucu, menghibur, baru kasih persembahan nih sebagai bentuk terima kasih saya. Habis itu apa? Doa berkat, pulang. Mau mengenal satu dengan yang, oh nggak usah, ngapain repot-repot. Saya kesini cuma mau menikmati suasana saja kok. Itu bukan gereja, saudara. Gereja harusnya jadi tempat di mana kita bertumbuh sebagai keluarga rohani. Keluarga di dalam Kristus. So ayo mulai membuka dirimu, saudara. Ya, kenali siapa yang ada di samping kanan kirimu. Ya, mulai bertumbuh di dalam sebuah komunitas rohani. Amin. Ya, makanya di tempat ini saya bersyukur tadi di pengumuman ya, coolnya ada banyak ya saudara ya. Berapa banyak dari kita yang sudah tergabung di dalam cool? Boleh lambaikan tangan? Oke, kok setengah tiang? Lebih tinggi lagi nggak apa-apa saudara ya. Oke, nah berarti sisanya yang belum tergabung di dalam cool, segeralah cari saudara cool-cool yang masih available, menampung saudara untuk bertumbuh bersama-sama. Wah, itu luar biasa saudara. Ya, kita benar-benar menghayati apa itu saudara atau keluarga di dalam Tuhan. Nah, tapi gini, realitanya memang ketika kita sudah masuk lebih dalam ke sebuah komunitas, kita mulai membuka diri. Di situ ada kemungkinan kita mengalami luka dan juga kecewa. Bahkan lebih jauh lagi jadi trauma. Ya, cerita sama teman kita yang kita anggap sebagai teman dekat kita. Cerita hari ini, besoknya satu gereja tahu saudara. Ya, makanya slogannya bukan keterbukaan awal dari pemulihan, keterbukaan awal dari ketahuan dan pergibahan. Waduh,
Itu traumatik itu saudara ya. Akhirnya dia bilang, udahlah gue gak mau main-main komunitas lagi, gue gak mau membuka diri. Udah datang ke gereja, abis itu pulang. Saudara, gak semua orang ya tidak pintar menjaga rahasia. Ada kok anak-anak Tuhan ya yang punya hati untuk mendengarkan dan tidak suka mengumbar-umbar aib orang lain. Itu ada loh saudara. So betapa ruginya kita oleh karena kita punya kesalahan atau punya pengalaman yang kurang mengenakan, akhirnya kita menutup diri. Karena di sisi lain saya temukan, saya melayani di youth khususnya, itu banyak banget yang struggle dengan pergumulan anak muda. Dan betapa sulitnya kalau mereka berjuang sendirian. Mereka butuh sahabat, mereka butuh mentor rohani untuk mendampingi mereka. Untuk mereka bisa overcome itu masalah mereka. So ayo saudara buka dirimu ya di dalam komunitas, sekalipun potensi untuk terjadi gesekan dan konflik itu tetap ada. Benar ya saudara? Tapi saya percaya dengan respon yang benar di tengah sebuah komunitas, justru masalah, justru gesekan, justru konflik adalah sarana untuk mendewasakan kita. Untuk membawa kita bertumbuh. Bertumbuh dalam apa? Dalam kasih, dalam pengampunan, dalam memberikan kesempatan kedua, ketiga dan seterusnya. Menjadi semakin serupa dengan Kristus. So jangan kaget saudara kalau di tengah komunitas terjadi gesekan. Itu hal yang wajar sebenarnya. Selama apa? Responnya benar. Saya bingung kalau ada sebuah komunitas udah belasan puluhan tahun kumpul bareng-bareng tapi nggak pernah terjadi gesekan. Pilihannya cuma dua saudara. Yang pertama itu anggotanya udah jadi malaikat semua saudara. Ya, udah bersayap, nggak nginjek lantai. Jadi ketemu orang shalom, haleluya, ya kan? Puji Tuhan. Nggak pernah ada masalah. Atau yang kedua, jangan-jangan hubungan satu dengan yang lain kurang akrab. Kurang dekat, masih punya sekat membangun tembok, membangun batasan terus. Cari aman saudara, sehingga gesekan enggak terjadi. Padahal justru tadi saya bilang gesekan itu sebenarnya adalah sarana mendewasakan kita. Amin saudara? Ya, jangan dikit-dikit baper, ya kan, bawa perasaan, ngambek. Udahlah, kalau begini caranya gue cari gereja lain deh, gue cari komunitas lain yang lebih menyenangkan. Di sini komunitasnya payah, nggak sempurna. Saya cari yang sempurna. Saudara saya kasih tahu, kalau di luar sana ada komunitas yang sempurna, gara-gara kita datang ke komunitas itu jadi nggak sempurna, saudara. Karena seringkali permasalahannya di siapa? Di diri kita sendiri. Ya, kita perlu mengevaluasi diri dengan rendah hati. Ada pemimpin rohani ya. Saya sering beberapa kali menemukan saudara melayani anak-anak muda. Tiba-tiba datang, Kak Randy mau dong direkonsiliasi, dimediasi, ini ada yang konflik A dan B, tolong dong ditengahin supaya didamain. Oke. Dan biasanya saya akan dengerin dari sudut si A dan sudut si B. Dan saya akan menilai gak mungkin ada pribadi yang 100% benar, yang ini 100% salah. Minimal pasti ada sisi koreksi, ruang buat perbaikan di kedua belah pihak. Dan kalau punya kerendahan hati, di situ orang akan belajar bertumbuh saudara. Sikap, perilaku, karakternya didewasakan di dalam sebuah komunitas. Wow, itu indah sekali saudara kalau kita bisa tertanam dan bertumbuh di dalam komunitas. Jadi colek lagi kanan kiri bilang, udah join cool belum? Ya ini bukan pesan sponsor ya, tapi bagi saya bertumbuh di dalam komunitas khususnya Komsel itu luar biasa saudara. Ya, kita lanjut ke poin berikutnya, poin yang terakhir saudara, bicara tentang apa sih gunanya ibadah itu. Yang terakhir bicara tentang ini saudara, lewat ibadah kita mengalami Tuhan untuk berdampak di luar gereja. Oke, kita merasakan hadirat Tuhan, kita mengalami jamahan kasih dan kuasanya di dalam gereja. Tapi kita nggak boleh berhenti cuma jadi penikmat kasih Tuhan sebatas di gereja ini. Endpointnya adalah kita diperlengkapi, kita diberkati, kita dimuridkan di dalam pertemuan ibadah untuk berdampak di luar. Amin. Perhatikan saudara, Alkitab nggak bilang kamulah garam gereja, bukan. Alkitab katakan kamu garam dunia.
Jangan puas, jangan nyaman, hanya sekedar yang penting gue bisa ngerasain hadirat Tuhan di gereja. Stop sampai sini, jangan saudara. Justru engkau yang menghadirkan kasih dan kuasa Tuhan dimanapun engkau berada. Ya, jadilah garam dunia saudara. Karena kalau garam gereja, garam ketemu garam, ngumpul jadi satu. Darah tinggi, gudang garam, merah apa filter tuh saudara ya. Akhirnya kenapa gereja seringkali gontok-gontokan sendiri, ribut sendiri, mainnya kurang jauh. Karena kita dipanggil Tuhan jadi berkat di luar. Ayo saudara, mulai perhatikan sekelilingmu. Ketika engkau sudah mengalami Tuhan di tempat ini, jadilah berkat. Mulai dari mana? Yerusalemmu, keluargamu, papa mamamu, sanak saudaramu, anak-anakmu jadi berkat di situ. Ya, karena saya suka jumpai ada anak muda rajin banget ke gereja. Pagi doa, Senin doa pagi gitu ya. Kok nggak kuliah, nggak sekolah tuh. Ya, Selasa komsel, Rabu ada kegiatan lagi, Kamis penuh. Tapi giliran di rumah rebah-rebahan, ya kan? Mamanya bilang, nak tolong beliin garam tuh di dapur gitu, garam di dapur, garam di Indomaret misalnya gitu ya. Anaknya bilang, aduh mah nggak tahu apa, aku udah capek tahu pelayanan. Nah, gitu tuh biasanya. Jadi batu sandungan. So ya saya nggak mau menghakimi, itu fase saudara, fase dalam kehidupan. Kadang kita suka, lagi cinta mula-mula kan heboh di gereja ya. Tapi nanti akan ada fase kehidupan berikutnya, kamu sadar, kita semua sadar. Kita harus jadi berkat mulai dari keluarga kita, sekolah, kampus, marketplace, pergaulan. Jadilah berkat saudara. Ya saya suka satu lagu tuh yang berkata, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Jadi kita nggak cuma Tuhan aku nantikan mujizatmu di tempat ini. No, kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, di situ ada kasih dan kuasa Tuhan menyertai kita. Amin. Yes. Ya, betapa rindu saudara kita punya kehidupan yang berdampak di tengah dunia ini. Nah maka dari itu saudara, at the end kita akan menyadari bahwa ibadah yang sejati itu bukan hanya di dalam kebaktian 2 jam setiap minggunya. Tapi apa saudara? Di dalam hidup sehari-hari. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu. Supaya kamu apa? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan tubuh, persembahan hidup itu ibadah yang sejati. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, khotbah di mimbar sama masak di dapur itu sama rohaninya. Ketika engkau melakukan untuk Tuhan itu rohani saudara. Kerja di marketplace dengan tekun, dengan penuh integritas, jujur, tidak colong waktu, on time. Itu rohani saudara. Itu sangat rohani. Tetapi sebaliknya pelayanan di mimbar tapi bukan buat Tuhan, buat popularitas, buat materi, itu duniawi saudara. So ayo mulai. Jangan kita kotak-kotakan, kita pisahkan, kita hidup dalam dualisme rohani dan sekuler. No, semua yang kamu lakukan, kita lakukan akan menjadi rohani ketika apa? Hati kita tertuju kepada Tuhan. Amin saudara. So dimanapun kita ditempatkan Tuhan, jadilah berkat. Ya, dari situ kita akan bertumbuh di dalam pertemuan ibadah kita. Ya, saya ulang lagi tadi ada 3 poin saudara. Apa gunanya ibadah? Yang pertama memelihara iman kita. Ya, yang kedua kita bertumbuh di dalam komunitas. Dan yang ketiga end pointnya bukan cuma di gereja, tapi berdampak di luar. Jadi berkat dimanapun engkau berada. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita percaya bahwa pertemuan ibadah itu tidak pernah sia-sia.
Tetapi itu adalah kesempatan, sebuah momentum di mana Tuhan hadir dan Tuhan siap melawat setiap kita. Oleh karena itu saudara, ayo buka hatimu lebih lagi. Rasakan hadirat Tuhan, kebaikannya. Saat indah kami berhadapan denganmu Tuhan. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bahwa kami dekat Tuhan, erat dalam pelukanmu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada tempat yang lebih indah selain di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama saudara, saat indah. Saat indah kami berhadapan denganmu. Ku berhadapan denganmu. Nyatakan dengan segenap hatimu, Dia hadir di sini. Memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa kami dekat Tuhan. Haleluya. Bawa daku erat dalam pelukanmu. Kami rindu menikmati kasih, menikmati hadirat-Mu. Tidak ada tempat yang lebih indah selain di dalam dekapan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan dan alami Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu. Selama-lamanya kami mau diam di dalam bait-Mu. Menikmati Engkau, menikmati kasih. Anugerah-Mu, oh hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Kekudusan-Mu Bapa penuhi setiap kami. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu. Menikmati kasih anugerah-Mu. Jemaat saja katakan, angkat tanganmu dengan segenap hati. Hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan. Menikmati pertemuan ibadah kami lebih lagi. Mensyukuri setiap kesempatan boleh datang ke rumah-Mu. Kami tidak akan sia-siakan Tuhan. Yes. Anugerah-Mu, oh hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu
Orabata karamaya shikarabata. Orabata karamaya shikarabata karabaraya baraya baraya. Yesus, kami sembah Engkau. Kau hadir di sini Tuhan. Ada kuasa di dalam ibadah, di dalam penyembahan kami. Oh Yesus, haleluya. Kami rindu Tuhan beribadah kepadamu, menikmati bait-Mu, menikmati persekutuan dengan Engkau, dengan saudara seiman. Terima kasih Tuhan, glory bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, syukur bagi-Mu, haleluya. Yes Lord. Tidak ada suasana, tidak ada keadaan yang lebih indah selain diam di hadirat-Mu Tuhan. Kami telah menikmatinya, kami telah mengalaminya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah roh kami terus menyala-nyala. Hati kami terus haus dan lapar akan Engkau. Sadarkan kami Tuhan makna ibadah kami yang sejati. Bukan tentang kami yang lebih dulu mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang lebih dulu mengasihi kami. Tuhan yang lebih dahulu mengaruniakan keselamatan itu bagi setiap kami. Bahkan nafas kehidupan, pemeliharaan yang sempurna Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami. Maka sudah layak dan sepantasnya waktu kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, hati kami limpah dengan syukur. Kami mengenal arti kata cukup, karena dari situ kami mengenal apa itu ucapan syukur yang sejati. Biarlah Tuhan Engkau saja jadi harta kami yang terindah, segala-galanya bagi kami ya Tuhan. Dan kami pun tahu di dalam kehidupan kami punya masalah pergumulan tantangan. Dan kami bersyukur bahwa Tuhan yang kami sembah bukan cuma memelihara kami untuk kehidupan yang akan datang, tapi hidup kami hari ini pun dipelihara oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, sebagai anak-anak-Mu kami datang ke hadirat-Mu. Di dalam kelemahan kami percaya kuasa-Mu sempurna. Kami yang datang dengan beban berat terima kelegaan. Kami yang datang dengan sakit penyakit terima kesembuhan. Kami yang datang dengan sakit hati, Tuhan berikan pemulihan yang sempurna, pembaharuan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya ada kuasa di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat-Mu pribadi lepas pribadi di dalam setiap kehidupan kami, rumah tangga demi rumah tangga, pekerjaan Tuhan, pergaulan, pelayanan, yang studi Tuhan juga berkati. Kami percaya keberadaan kami ada untuk jadi berkat. Terima kasih Engkau telah memberkati kami di ibadah ini, dan kami tahu ibadah kami yang sejati ketika kami juga melangkahkan kaki keluar dari bangunan ini, disitulah kami sedang mengabdi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu di tempat ini, berkati Ibu Gembala, seluruh pemimpin yang ada, para pengerja tim pastoral yang ada, pelayan Tuhan, aktivis yang ada, semua diberkati oleh Tuhan. Kami percaya setiap jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan yang akan percayakan lebih lagi pelayanan demi pelayanan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Biarlah hikmat, kemampuan, kekuatan yang daripada Allah bagi pemimpin kami ya Tuhan. Sehingga kami percaya umat-Mu terus digembalakan, dibawa ke rumput yang hijau, air yang tenang, semakin bertumbuh sempurna di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat siang hari ini. Kami terima setiap kebaikan-Mu, berkat-berkat-Mu hanya di dalam satu nama. Nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya.
pada hambanya Pastor Randy Chandradinata. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kebenaran-Mu sudah ditaburkan melalui hamba-Mu. Biarlah kami saat ini memberkati hamba-Mu ini juga Tuhan. Biarlah Kau pakai semakin heran dan heran lagi Tuhan di dalam pelayanannya. Di dalam bisnisnya Tuhan juga berkati. Dalam keluarga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu menyertai dia selalu. Di dalam nama Yesus kami sangat berterima kasih kepadamu Tuhan melalui hamba-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan memberkati Pastor Randy Chandradinata. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kami akan mengangkat tangan kami Tuhan, menghadap kepada Engkau Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus. Haleluya, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ibadah kita telah selesai Bapak Ibu Saudara, dan jangan lupa ibadah tempat ini 3 kali, pukul 7.30, pukul 10 pagi dan pukul 5 sore hari.